ini ya. Jadi nanti diketik seperti ini. Tapi ini dilakukan oleh satu orang saja ya, si PJ nodenya. Kemudian nanti masuk ke script tersebut dan enable multi-user mode ya, sesuai dengan yang ada di dokumentasi ini. Oke, mungkin saya contohin lagi ya untuk node berapa ya? Ini node 1. Oke, node 1 sudah ya nih. Contohnya dia udah bikin screen. Nah, jadinya cara connect-nya untuk semua ini ya orang ya. Screen min X, kakal 1. .chat. Oke. Nah, harusnya kalau dia udah tersetup dengan betul, si multi-user modenya nanti saya bisa connect ya. Seperti itu. Oke, kalau yang node 2 ini siapa PJ-nya? Kelompok 2 atau 3 atau 4? Ya. Maaf Pak. Untuk saya sendiri itu udah buat Pak screen-nya, tapi dia sama kayak Jerem, jadi waktu dia share link txt-nya source directory Pak, nggak muncul. Tapi untuk screen ls-nya udah dibuat, sudah ada. Itu di node berapa? Node 2. Node 2. Usernya? Usernya kakal 3. Kakal 3 ya. Oke. Iya, belum di ini ya, atau ya sudahlah ya, saya install sendiri saja ya kalau misalnya susah. Oke, padahal tinggal di copy saja. Oke, saya mulai dari node 1 dulu. Oke. Nah, jadi nanti ini saya udah bikin. Jadi teman-teman nanti connect-nya screen min X. Ngikutin ini ya. Jadinya ini Rick sama Edi / itu ya. Oke. Coba node 1 connect dulu ya. Caranya tadi coba tadi PJ kelompok 1. Ini untuk node 1 ya. PJ node 1. Coba ketik itu, harusnya bisa connect ke screen saya ya. Sudah bisa atau ada error? Pak, izin bertanya Pak. Berarti kalau misalkan udah masuk ke yang tadi Pak, yang di punya Bapak itu, yang sisa satu line yang isinya kakal 1 note 1 itu udah masuk apa gimana tuh Pak?
Nah ya yang ini Pak, yang barusan itu Pak. Ini? Nah ya kalau itu kalau udah di situ berarti udah masuk ya. Tapi masuknya sekarang ke saya aja. Jadi supaya gampang lah ya. Oh ya Pak. Yang node 1 semuanya komen yang terakhir saya share ini, screen min X Hexamedi 8767 share. Jadi dikontrol AD dulu, di close dulu, terus coba masuk ke sini. Udah ada yang masuk node 1? Masalahnya ini. Nah. Pak izin bertanya lagi Pak. Jadi untuk kan itu saya screennya beda tuh Pak sama yang punya Bapak itu kan yang Bapak share komennya kan 8767. Nah di saya ini angkanya beda itu gimana? Di exit dulu, nanti login lagi ya. Exit. Oke Pak, siap. Nanti screen lagi ya maksudnya. Oke Pak, siap. Oke, kayaknya memang harus saya satu-satu. Tadi kakak 4 ya ada yang mau login tapi aksesnya di deny. Oke, coba yang node 1 dulu. Sudah ada yang bisa node 1 masuk ke screen saya? Bisa Pak. Sudah. Nah, coba update nggak? Ini saya melakukan sebuah komen ls. Update nggak? Update Pak. Ya, sudah ya. Nah, berarti node 1 aman ya. Oke, node 2. Harusnya tadi lakukan hal yang seperti saya contohkan itu ya. Jadi sama kayak tadi kita lakuin ini, kemudian kita set user mode-nya on, dan setelah itu kita add masing-masing anggota kelompoknya ya. Oke, nah node 2 saya bantu juga. Kemudian screen min S min M. Oke. Tadi komennya itu min D ya. Oke. Nah. Nah, untuk yang node 2, ini ID-nya yang ini ya. Jadi nanti screen min X Hexamedi slash ini ya. Nanti jadi gini, tapi saya belum add. Nah, kemudian saya harus tambahin lagi. Oke, harusnya saya tipu. Harusnya sudah bisa untuk node 2 semuanya untuk masuk ya. Nah, node 2 sudah ada yang bisa masuk. Jadi nanti interaktif ya. Nah, misalnya ada orang yang ngelakuin API ini ya. Ini kita jadi bisa bareng-bareng coding di sini ya. Maksudnya itu saya melakukan itu tadi ya. Jadi kita bisa share screen-nya. Jadi nanti teman-teman nggak harus ngelihat share screen-an saya gitu ya. Pak, saya mau nanya, ini enable user modenya gimana ya Pak? Ctrl A, kemudian titik 2. Oke. Oke, saya contohkan di 2 node aja. Nanti
yang lain bisa mengikuti, atau ya mungkin bisa login aja ke node 1 dan node 2 ya, nggak apa-apa. Oke, karena untuk menghemat waktu juga ya, karena kita masih belum install aplikasi Docker-nya ya. Oke, baik. Nah, screen sudah beres. Nah, sekarang kita install Docker. Gimana cara installnya? Itu kita buka link ini ya, docker.com engine. Jadi ini link, nah saya share di node 1. Oke. Ya, begitu aja lah ya. Nanti tinggal di copy yang ini. Kemudian node 2 juga. Silakan. Kalau node 3 node 5 sudah, nanti kabari saya siapa ketua kelompoknya dan screen-nya seperti apa. Oke. Saya coba install dulu ya, teman-teman. Jadi ini saya coba di node 1 atau node 2 lah ya, jangan node 1 terus. Nah, node 2, nanti node 1 tinggal mengikuti saja. Untuk instalasinya bisa di Docker Ubuntu tadi. Oke. Nah, copy ini, nah tinggal di copy ini. Kemudian kita paste ke sini. Ya. Nah, silakan node 1 melakukan hal yang sama juga. Nah, salah satu perwakilan saja. Terutama PJ nodenya sih harusnya yang ngelakuin ya. Di sini. Kemudian setelah itu nanti copy ini. Nah, ini sudah ya. Kita add resources-nya, kemudian kita lakukan ini. Nah, kemudian kita mencet Y untuk install ini. Oke, yang ini udah, dia lagi install. Oke, node 3 masih belum ada tanda-tanda. Pencet Y ya, bukan Ctrl C. Nah, itu kayaknya mencet panah itu. Ya. Oke, node 2 sudah selesai. Nah, node 2 kita bisa cek dengan ini, sudo docker run hello world ya. Nah, ini kalau udah ada kayak gini berarti sudah berhasil diinstal ya si ininya ya. Tapi kita runningnya itu harus pakai sudo. Jadi kita harus konfigurasi supaya kita nggak usah pakai sudo gitu ya. Ada caranya. Ya, saya menunggu node 1 dulu. Oke, sambil saya bantu node 3 mungkin ya. Oke. Screen min asset. Oke.
Oke, untuk node 3 silakan bisa screen min x riksamedi / ini ya. Nah, gitu ya. Silakan di enter, nanti akan masuk ke sini. Untuk PJ-nya silakan lakukan hal yang sama. Nah, untuk node 1 coba dites menggunakan komen ini ya. Sudah dokeran hello world ini. Jadi nanti harusnya keluar seperti ini ya. Hello from Docker, installation appears to be working correctly. Oke, silakan dicoba orang-orang di node 1. Node 2 sudah terinstall ya. Coba diulang lagi komen yang tadi, ada satu orang yang coba. Jadi harus dicoba ya teman-teman. Silakan dicoba. Untuk node 3 ini siapa PJ-nya sudah ada yang bisa masuk? Maaf Pak. Iya. Izin bertanya tadi yang node 2 tadi share-nya berapa ya Pak angkanya? Share-nya 5412 share. 5412. Iya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya. Yang node 3 ada yang sudah? Node 4, node 5. Oke. Ya, berarti kita bagi 3 node aja lah ya. Tadinya saya mau semua nodenya, tapi mungkin tadi ada kesulitan, nggak apa-apa. Oke ya, jadi ini tandanya sudah terinstall. Node 1 juga udah ngelakuin runningan ya. Oke, tapi kalau kita coba komen-komen Docker itu denied ya. Permissionnya dan harus pakai sudo. Makanya kita harus lakukan post installation ya, teman-teman di sini. Jadi kita harus nambahkan ini ya, komen ini sudah lagi Docker semua kakalnya ya, gitu ya. Jadi sudo min ag sudo Docker kakal 1 sampai 4 ya. Nah, silakan dilanjutkan. Ya, silakan ya. Oke. Oke. Ini node 3 sudah install Dockernya? Sepertinya belum. Juga sebentar ya. Ya, belum ya. Jadi node 3 itu saya bantu lah ya. Saya installin dulu Dockernya. Oke, ada yang angkat tangan? Nggak, izin bertanya. Untuk Node 4 berapa ya Pak? Node 4 belum saya setup ya. Karena tadi harusnya kan teman-teman yang bikin ya. Kalau saya harus coding lagi semuanya panjang. Oke, Node 4 saya bantu lah ya. Sambil saya bantu. Oke, Node 4.
Oke. Screen min D min M min S share. Di 4513 ya untuk node 4. Oke. Pak, saya pas ngeran yang chmod 755, dia ngomongnya missing operand after gitu, Pak. Dia kayak nggak error gitu, Pak. Sudut chmod 755 ini? Iya, Pak. Itu di node berapa? Di kakal 3, node 4, Pak. Node 4. Node 4 sudah saya setup ya. Ini. Udah saya bantu. Jadi langsung connect aja ke screen saya ya. Sebentar ya. Tadi kakal 3 ya? Iya, Pak. Oke. Node 4 tadi ID-nya ini ya, 453.shared. Jadi screen min X media itu ya. Nah, kayak gitu. Harusnya connect. Sudah, Pak. Ini udah tulisannya Rixamedi add node strip 4. Nah, udah ya. Oke. Nah, kalau masih, udah nah, silakan ke official ini ya. Terus di running instalasi Docker-nya ya. Oke, teman-teman. Nah, ini udah tadi sampai sini ya. Kemudian ya nanti kita cek Dockeran Hello World-nya. Nah, ini udah. Kita install dulu ya. Sambil saya bantu-bantu. Kayaknya udah ada yang udah ada yang install ya. Oke, yang penting udah diinstal. Nah, udah ya. Oke. Ini udah ya, node 2 sudah, node 1 sudah di add. Terus kalau udah itu kita new GRP. Oh, tambah satu lagi ya. Si Rixamedi juga ya. Tambahin saya juga ya. Terus nanti new GRP Docker gitu ya. Nanti itu sama saya saja. Oke. Oh, kurang Docker ya. Saya udah mulai hilang fokus. Docker. Oke. Kenapa banyak sekali nih? Oke, jadi kalau udah selesai, nah ini juga dilakuin sudo usermod min ag docker
kakal 1 sampai kakal 4 ya. Ini juga sama ya. Sudo usermod min ag docker kakal 1 sampai kakal 4. Oke, ada yang acungkan tangan? Ya, silakan. Maaf Pak, kalau untuk yang Note 5 itu berapa ya Pak kodenya itu Pak? Note 5 belum saya setup ya. Sebentar. Terima kasih Pak. Kita sambil jalan aja. Tapi yang penting ini Note 3, Note 4 jalan ya untuk di add. Sudo usermod min ag docker di sini ya. Itu diulang sampai kakak 4, kemudian nanti saya masukkan password ya. Ini untuk ini satu sudah ya, tidak usah diulang lagi. Oke, jadi kalau sekarang yang udah dikasih sudo tadi, kalau kita docker ps nanti nggak akan ada error itu lagi ya harusnya. Nah, kalau udah benar nanti akan muncul seperti ini kalau di docker ps ya. Nah, node 1 coba. Nah ya, berarti kita udah selesaikan masalah permission ya di sini. Nah, kalau yang ini belum ya, coba. Nah, itu masih error ya. Karena belum di-add. Ya, silakan di-add. Oke. Node 4 sedang add. Node 5. Oke, saya bantulah ya. Untuk node 5 itu di 9253 ya. Jadi caranya gini, 9253.share. Oke. Saya sampai hafal ya, karena saya yang ngerjain semua. Oke. Oke, harusnya yang node 5 sudah ya. Tadi 9253 ya. Ya. Ini sudah. Tinggal saya tambahkan. Oke. Kalau di docker ps, nah coba di docker ps kan nggak akan error lagi. Yang ini belum ya, silakan kita cek history. Belum ya, masih sampai kakal 1. Silakan sampai kakal 4 dilanjutkan ini oleh PJ-nya, node 3. Nah, yang lain sudah. Oke. Ini node 5 silakan install docker ya, di link official dockernya. Tinggal di copy aja ini. Yang ini copy, kemudian ini copy juga. Oke, silakan dikerjakan. Sambil kita lanjut ke slide-nya ya. Ya, itu dia. Oke, jadi kita lanjut ke Docker ya. Docker itu apa ya? Sepertinya juga sudah dibahas ya. Jadi Docker itu kita belajar dulu tentang OS ya, gimana dia itu bekerja. Jadi OS itu terdiri dari beberapa komponen ya. Ada kernel sama application layer. Kemudian ada juga hardware. Jadi di atasnya hardware ada kernel OS dan di atasnya itu layer application gitu ya. Nah, bagian mana yang divirtualisasi? Kalau Docker, ini gambar Docker ya maksudnya, dan ini virtual machine ya. Kemarin kita menggunakan virtual machine itu, kita virtualisasikan juga kernel OS-nya ya, di atas hardware-nya. Tapi kalau Docker, itu cuma si application layernya doang. Jadi otomatis nanti akan lebih ringan gitu ya teman-teman. Jadi visualisasinya seperti ini. Jadi di sini ada VM itu kemarin
kalau kita virtualisasikan kan ada OS-nya ya. Misalnya kemarin kita pakai Ubuntu server gitu ya. Terus ada juga yang pernah virtualisasiin di VirtualBox, Windows misalnya gitu ya. Jadi sama sih OS-nya. Nah kalau kontainer itu dia di atas OS-nya itu ya Docker gitu ya. Terus apa bedanya? Bedanya dari segi size, speed, sama compatibility. Jadi secara size Docker itu akan lebih kecil dan secara speed itu akan lebih cepat ya. Nanti kita akan coba secepat apa ya kita membuat virtual machine kontainer gitu ya, bukan virtual machine Ubuntu server di si Docker gitu ya, berbasis Docker. Tapi kekurangannya dia itu ada masalah compatibility ya. Jadi application Docker itu banyaknya itu Linux ya basisnya. Jadi kalau diinstalnya di Windows bukan di Linux server seperti yang kita lakukan sekarang, itu nanti akan terjadi banyak compatibility. Tapi selama kita menggunakan Docker yang biasa ya, yang di server, bukan Docker desktop gitu ya, berbasis Windows atau macOS atau OS yang desktop, itu akan aman ya. Karena nanti Docker registry-nya, yaitu Docker Hub-nya itu banyak menggunakan Linux biasanya. Oke, kita coba membuat kontainer Ubuntu ya. Jadi ini prosesnya itu sama kayak kita bikin virtual machine kemarin ya, Ubuntu server virtual machine. Oke, caranya mudah. Kita tinggal ketik dockeran ya, kemudian min-it itu maksudnya min-it itu interaktif, Ubuntu itu image-nya, dan bash itu adalah programnya ya. Nanti saya akan jelaskan itu apa ya. Nah, tapi bisa kayak gini. Oke, kita lihat berapa cepat ya node 1. Nanti teman-teman di node lain juga diikutin ya. Pertama, nanti si Dockernya itu akan download image-nya ya. Kemudian setelah itu akan membuat kontainer. Nah, dia akan download secara size itu sedikit sekali ya, dibandingkan kemarin berapa giga ya kalau kita download si Ubuntu server. Nah, ini udah ya. Kalau kita cek, ini tuh udah masuk ke OS Ubuntu server ya. Jadi ini adalah Ubuntu di dalam Ubuntu gitu ya. VM kita tadi, kita punya Docker, nah di dalam Docker itu ada Ubuntu. Nah, kalau kita cek ya, itu kalau kita cek dengan menggunakan Docker image ls, Ubuntu itu cuma 76 MB ya, dibandingkan dengan Ubuntu ISO itu bisa 2 GB lebih ya, atau 600-an MB ya kalau nggak salah gitu. Jadi secara size ini kecil, dan secara speed juga dia tadi cepat banget ya. Ketika kita membuat VM itu kan ribet ya, kita harus config sampai kemarin itu ya, sampai akhir itu, sampai kita SSH dan segala macam. Nah kalau kita mau bikin kontainer itu sangat cepat dan ringan ya, itu bedanya. Oke. Nah silakan dicoba komennya ya, dockeran min-it Ubuntu bash ya. Kalau dia sudah terdownload, apalagi image-nya, nanti dia juga akan lebih cepat ya. Nah kalau kita docker ps-min-a gini ya. Nah di sini adalah list kontainer yang udah kita bikin ya. Nah, bisa kita lihat ada kontainer ID, ini ID-nya, image ini adalah image-nya, kemudian komen ini ya komen ya, bash tadi, kemudian created-nya kapan, dan statusnya ya. Ini statusnya kontainernya berarti lagi nggak jalan ya. Name ini di-assign secara random kalau kita nggak spesifikasikan. Kalau mau spesifikasikan itu dengan menggunakan min name gitu ya. Oke. Jadi contohnya seperti ini. Kalau Docker ps-min-a itu semua kontainer, mau yang jalan atau yang nggak jalan ya. Tapi kalau Docker ps doang, dia adalah kontainer yang sedang jalan. Oke, sebelum ke sana mungkin ada 3 konsep yang penting di dalam Docker, yaitu adalah image, kontainer, dan registry ya. Nah ini ada juga cheat sheet-nya, teman-teman bisa dilihat di web ya, gimana. Tapi ada 3 konsep penting yang teman-teman harus kuasai kalau mau belajar Docker. Itu adalah tentang image, dan kontainer, dan registry ya. Jadi image itu apa? Bayangkan image itu adalah sebuah zip file gitu ya. Image itu adalah sebuah zip file, kayak semua konfigurasi file-file kita itu dimasukin ke package, jadi satu zip gitu ya. Nah jadi image itu adalah itu. Kemudian kalau kontainer itu sebetulnya adalah si executable-nya gitu ya. Jadi kontainer itu nanti kita tuh bisa bikin beberapa kontainer dari satu image gitu ya. Mudahnya seperti kalau di coding itu ada namanya function ya. Function itu kita bikin prototype fungsinya dulu. Misalnya kalau di Python itu def apa gitu ya.
kemudian nanti fungsinya itu kita panggil. Nah, itu adalah kontainernya. Nah, makanya kita tuh harus download image-nya dulu, baru nanti kita running kontainernya gitu ya. Ya, berhubung waktu, jadi mungkin nggak bisa banyak ya. Nah, coba tadi kan Ubuntu ya, coba kita menggunakan OS yang lain ya, kontainer lain. Misalnya kita coba Fedora ya. Fedora itu salah satu Linux juga, distro Linux juga, Linux juga. Sama, kita tinggal ketik gini aja, kita udah bisa install Fedora di situ ya. Jadi docker run -it Fedora bash ya. Nah, nanti dia akan download image-nya dulu, baru nanti akan bikin kontainernya. Seperti itu. Oke, di node yang lain juga silakan dijalankan ya. Sepertinya node 4 ada aktivitas, node 5 masih belum ya. Oke, nah ini kalau udah kayak gini, kita udah di tempat yang beda karena kita udah di root ya. Berarti udah di dalam si Fedoranya itu. Oke, coba kita exit. Kalau kita docker ps jadi otomatis exit ya kalau keluar dari si runningan itu ya. Kalau mau nggak exit, kita menggunakan ada namanya min d atau min detach. Docker ps min a ya, untuk ngelist semua kontainer yang ada. Nah, tadi kita udah bikin Fedora image-nya. Kontainernya itu adalah funny pastor ini ya, karena ini kita random gitu ya. Oke, ini secara CLI itu seperti ini. Nah, kalau kita cek OS-nya apa tadi ya, kita tinggal running lagi aja. Sangat cepat ya runningnya gitu. Nah, kemudian kalau kita cek dia rilis OS-nya itu apa, /etc OS release, lalu dia adalah sebuah Fedora Linux ya. Kalau aslinya Fedora itu besar sekali size-nya. Mungkin bisa sekitar berapa giga gitu ya. Kalau kita install menggunakan VM dan sebagainya ya. Jadi ini sangat lightweight sekali, itu salah satu kelebihannya Docker gitu ya. Kemudian tadi kan ini kalau kita running, kita exit itu langsung exit ya teman-teman. Gimana caranya bisa running di background? Seperti yang kemarin kita lakukan di VM itu menggunakan sistem dia. Kalau di sini tinggal pakai parameter min d aja ya, atau min detach. Jadi yang tadi, nah kita tambahkan di sini min d. Nah seperti itu. Nanti dia akan running di background. Nah sekarang kalau kita docker ps, si Fedoranya akan running ya, akan ada. Biasanya docker ps nggak ada kan. Statusnya dia up ya. Berarti kalau up itu dia jalan gitu ya. Seperti itu. Nah, coba teman-teman bikin, oh ya, kalau mau pakai nama, nggak random seperti itu, tambahin lagi parameter min name ya, min name, misalnya kakao 1 ya, Fedora bash. Nah, ini udah kita running beberapa OS di dalam satu, ya kita udah ngelakuin virtualisasi ya, sebetulnya seperti itu ya, tapi ini menggunakan kontainer gitu ya. Nah, si kakao 1 ini ya dia adalah kontainer yang berbeda tapi menggunakan image yang sama Fedora. Misalnya kakao 2 menggunakan Ubuntu gitu ya. Nah, kalau kita docker ps lagi, ini adalah list kontainernya ya, yang lagi jalan. Kalau docker ps min a, ini kontainer yang udah pernah di-create dan berapa statusnya gitu ya. Nah, untuk nge-delete kontainer itu tinggal docker kontainer rm ya, kemudian nama kontainernya atau ID kontainernya. Misalnya kita mau hapus yang si objektif Marguel sini ya, nanti dia akan hilang gitu ya. Kalau kita docker ps min a lagi, nanti dia akan hilang ya, si objektif Marguel itu. Nah, kemudian untuk tadi kan yang lagi running itu ada 3 ya. Nah, kalau kita mau stop,
misalnya si eager carver ini, kita tinggal pakai docker container stop ya, atau docker stop juga bisa langsung nama kontainernya. Jadi harus dibedakan nanti antara image dan kontainer ya teman-teman. Bedanya apa? Tadi saya sudah jelaskan ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk melihat kalau kita docker ps lagi, dia akan stop dan statusnya akan berubah ya. Kalau kita docker ps -a ya, teman-teman. Nah, dia statusnya excited ya. Maksudnya bukan excited itu, exited. Bukan excited ya, exited. Maksudnya dia udah exit. Oke. Jadi dia udah stop. Kalau kita mau jalanin lagi kontainer yang udah stop, kita tinggal docker start ya. Jadi ada start, ada stop, kemudian ada docker container rm. Untuk ngelihat image, bisa docker image ls ya. Nah ini adalah image-nya. Jadi image-nya ini cuma 3, tapi kontainernya itu bisa banyak. Karena tadi ya satu image bisa meng-create banyak instance kontainer gitu ya. Seperti itu. Nah silakan teman-teman coba bikin kakal 1 sampai kakal 4 kontainer Fedora atau Ubuntu. Oke? Silakan. Tadi setelah docker ps, tadi apa ya Pak? Docker ps yang mana ya? Untuk docker ps untuk melihat kontainer yang sedang running. Kalau mau semua kontainer docker ps -a. Yang habis sudo new grt docker Pak. Oh itu. Itu node berapa? Node 3 Pak. Node 3 sudah ada ya docker ps-nya. Berarti ini di running ya, docker run min-it ubuntu bash sama docker run min-it fedora bash ya, untuk kita running kontainer ubuntu dan fedora seperti itu. Oke, jadi ini tinggal masalah praktis si dockernya aja ya. Baik Pak, makasih Pak. Oke, seperti itu. Jadi itu tadi bedanya kontainer ya. Kemudian dari tadi kita masih bikin ini aja ya, cuman OS aja. Jadi nggak cuman terbatas sama OS doang ya, kita bisa juga bikin aplikasi ya. Aplikasi contohnya apa? Web server yang tadi kita bikin, kita juga bisa bikin di Docker ya. Kalau tadi saya pakai Apache, sekarang kita bisa menggunakan Nginx ya. Dan dengan menggunakan nanti ada istilahnya port mapping. Untuk memapping network dari kita ke luar. Nanti kita bisa bikin seperti ini ya, untuk di setiap nodenya. Oke, saya langsung demoin aja karena waktu juga. Oke, jadi biasanya image itu disimpan di repository atau registry yang namanya Docker Hub ya. Ini adalah list aplikasi yang bisa kita running dan bisa kita download, image yang bisa kita download gitu ya. Kalau kita cari Nginx di sini, ini ada banyak ya teman-teman. Tapi kita pakai yang official ya. Biasanya di sini juga udah ada cara runningnya. Misalnya ini, kalau kita mau nge-running Nginx ya, mungkin yang sederhana dulu aja. Kita coba running satu server, satu Nginx. Seperti ini ya, docker run min-d, min-name, dan ada namanya min-port. Jadi portnya itu di mapping, karena si Docker sendiri itu punya soket yang berbeda dengan si guest OS-nya ya gitu ya, berbeda dengan host OS-nya. Jadi kita harus menggunakan port mapping. Oke, jadi kalau saya Docker run min-d, karena kita mau running di background ya, kemudian min-name ya untuk namanya, misalnya Nginx untuk kakal 1 ya. Kemudian portnya pakai min-p. Misalnya kita mau running nanti di server kita itu di port 90 90 misalnya. Nah, dan biasanya kalau Nginx itu Nginx itu di defaultnya guest. Jadi yang ini adalah portion untuk host, ini adalah portion untuk guest gitu ya, si virtual machine Nginx kita, kontainer Nginx kita itu tadi ya. Baru kita seperti ini. Nah, biasa dia akan download dulu Nginx-nya dan biasanya nggak lama ya untuk mendeploy satu web server. Oke, ada yang bertanya?
Silakan. Pak, izin bertanya untuk install Fedora-nya pakai gimana ya, Pak? Sama kayak tadi, tapi Ubuntu-nya diganti Fedora ya. Dockeran. Tapi di Node 3 nggak bisa, Pak. Karena itu masih di ini ya. Ini masih di dalam virtual machine-nya ya. Karena itu masih root tuh. Ya, saya exit dulu. Kemudian ini juga. Nah, baru di sini baru kita bisa Dockeran tadi ya. Fedora Bash ya. Oke, berarti ini belum di set. Ini sepertinya ada masalah karena dia belum ini untuk node 3. Oke. Tadi di node berapa itu yang bertanya? Node 3, Pak. Ya, node 3 belum diinstal ya Dockernya, jadi harus diinstal dulu. Sorry, itunya belum di-add yang tadi saya bilang. Untuk node 3 itu problemnya dia masih ini belum semuanya, harusnya sampai KKL 4 ya. Gitu ya. Terus punya saya baru nanti bisa di new grp docker gitu. Baru tadi kita bisa running docker run min it ubuntu fedora ya tadi. Fedora Bash. Nah, baru kita bisa running seperti itu ya. Untuk node 3. Oke, saya balik lagi ke node 2 tadi. Kita mau coba. Sorry, tadi di node berapa ya? Terakhir itu. Nah, ini ya. Nah, Nginx-Cackle 1 ini udah jalan. Gimana Pak cara ceknya? Kita tinggal buka IP public kita tadi yang kita SSH itu ya. Tiap nodenya kan ada. Kalau mau gampang itu tinggal curl if config root-me ya. Aduh, ininya begini ya. Gak apa-apa lah ya. Nah, ini untuk node 1 contohnya. Tadi di port 8090 yang kita mapping ya. Nah, ini udah jalan ya. Nah, coba kalau saya running lagi, misalnya Cackle 2 di port lain ya. Misalnya di port 8091 ya. Itu bisa ya, teman-teman. Jadi kita bisa punya service web server yang banyak gitu ya. Nah, ini udah jalan dan sangat cepat sekali ya bikinnya. Kalau si Cackle 2 itu ada di 8091 ya. Nah, ini dua service yang berbeda ya. Nah, silakan dicoba, dibikin. Nah, ini masih download ya Nginx-nya. Oke. Yang lain juga bisa dicek dia running apa enggak ya. Seperti itu. Kalau di stop service kontenernya dia akan stop ya. Seperti itu. Oke, itu jadi tadi tentang port mapping ya. Ada sedikit Docker network. Kemudian kalau kita mau cek sebetulnya file HTML-nya itu kalau tadi di Apache itu kan /var www ya. Kalau di Nginx itu di /user share Nginx HTML ya. Nah, tapi kita nggak harus masuk ke dalam kontainer dan mengubah itu. Kita bisa pakai cara yang disuggest oleh si Nginx-nya ya. Yaitu menggunakan mapping volume. Jadi nggak cuma network doang yang bisa di mapping, tapi volume juga atau disk juga tuh kita bisa sharing antara host dan guest ya. Menggunakan min-v ya. Gitu, seperti itu. Jadi misalnya karena kita udah running jadi kita nggak bisa min-v lagi, jadi si dockernya tuh harus di stop. Misalnya saya mau stop si Nginx Cackle 1 ya, cara stopnya gitu. Jadi kalau kita
cek si kekal 1 ini nggak akan running lagi ya, dia akan error karena memang mati ya. Terus kita harus remove kontainernya dulu. Kalau nggak nanti akan error. Nah ini sudah di remove dan sudah tidak ada ya. Kalau kita docker ps -a, kekal 1 udah nggak ada. Nah, untuk kita bikin lagi itu tinggal kita tambahin minv ya. Minv yaitu port mappingnya, sebelum minv ya. Nah, minv misalnya kita mau di folder ini aja. Jadi sama selalu host .2 guess ya itunya. Misalnya /home. Misalnya di sini ya di folder HTML ini mau kita mapping ke /user. Saya lupa. Share kalau nggak salah. Kemudian Nginx HTML ya. Ya, share user share nih HTML. Maksudnya apa? Kita mapping folder container yang user ini ke sini. Jadi ini adalah dia kayak semacam synchronize gitu ya. Ini di hostnya, kemudian ini di si kontainernya gitu ya. Oke. Kakal 2, salah. Harusnya kakal 1 ya. Kalau yang kakal 2 dia udah running, makanya dia error ya. Makanya tadi saya harus delete dulu si kakal 1 ya gitu. Oke, nanti dia akan seperti ini dan cepat sekali ya, dan sudah. Ini kita udah bikin kontainer baru ya, instance baru. Oke, di sini nggak ada. Tapi kalau kita lihat di sini ada folder.html dan kita bisa bikin file index.html di sini sama seperti tadi ya. Misalnya seperti ini saja supaya cepat. Misalnya ke kelompok 1 node 1 ya. Oke, harus pakai sudo ya, teman-teman. Oke, nge-hang ya screen-nya. Nah, sepertinya nge-hang. Nggak mau. Oke, saya bikin window baru aja lagi. Oke, nggak apa-apa. Kita nggak pakai screen lagi. Tadi sepertinya ada hang, jadi harus diulang. Tapi nggak apa-apa. Kita contohin seperti ini. Kita bikin index.html, kemudian tadi sudah pakai sudah ya. Misalnya kelompok 1 node 1 sini IP gitu ya. Ya misalnya gitu aja contohnya. Ini karena dia nggak pakai ini jadi nggak bisa HTTP, cuma bisa HTTP ya. Nah kalau kita refresh ini udah berubah ya. Jadi berbeda dengan si kontainer lain, tapi ini dalam satu server ya teman-teman. Jadi kita bisa punya multiple services yang berbeda ya. Ini saya belum bicara tentang database server dan sebagainya, sebetulnya juga sudah ada di sini. Mungkin nanti teman-teman bisa coba sendiri juga ya. Kemudian juga ada namanya Portainer yang ini adalah aplikasi untuk secara mudah tidak menggunakan CLI gitu ya, ada GUI-nya, Container Management namanya Portainer. Itu akan mempermudah teman-teman untuk melakukan ini ya. Nah ini. Kalau kita install di sini,
Nah, kita tinggal install aja kalau udah ada Dockernya ya, dengan sangat cepat sekali harusnya. Cuma mungkin yang jadi lama itu adalah nanti downloadnya gitu ya. Caranya itu kalau mau bikin container seperti ini, kemudian create. Belum di new grp docker ya yang ini. Oke. Kita paste ini dan kita running di port 8000 dan 9943 ya. Jadi kalau kita mau install aplikasi itu mudah ya. Kita tidak seribet kalau melakukan dengan virtual machine ya, dengan langsung di OS-nya. Karena ini sudah di package gitu ya. Ibaratnya sudah dibungkus gitu. Jadi udah mudah sekali. Kalau sudah mahir nanti bisa banyak sekali aplikasi yang bisa di-download ya, banyak sekali. Dan itu akan menjadi dunia baru gitu. Bagi teman-teman. Nah, tadi saya udah install aplikasi Portainer juga udah cepat sekali. Misalnya ini, tadi kan di port 9433 ya, teman-teman. Nah, ini harus HTTPS. Kalau Portainer. Oke, nggak apa-apa ya. Memang kita belum setting security-nya ya. Itu harus menggunakan SSL certificate dan itu ribet. Nggak akan sempat kalau dibahas gitu ya. Tapi intinya ada salah satu container management ini, nanti saya contohkan ini terakhir. Jadi dia akan minta password biasanya. Hanya gitu ya. Oke, harus bagus. Dan ingat ya, ini kita bisa bikin portainer lain di port lain gitu ya. Jadi sangat ini sekali. Mudah sekali kalau kita mau bikin aplikasi itu. Oke, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita istilahnya tuh ada image sama konten. Nah, ini adalah tadi ya yang kita bikin dari tadi tuh kita bisa juga bikin di si container ini. Jadi ini mempermudah kita untuk nge-manage kontainer gitu ya. Kalau kita mau bikin baru, add kontainer baru, namanya apa, registrinya apa, ya Docker Hub ya biasanya. Misalnya mau bikin ini baru gitu ya. Nah, ini lebih user friendly, tidak CLI. Tapi ya kita harus set satu-satu ya. Tetap kita harus tahu isi parameternya apa, volumenya apa, ininya apa gitu ya. Seperti itu. Yang misalnya default saja. Hilang ya. Nah, intinya gitulah ya untuk teman-teman nanti bisa coba sendiri karena waktunya juga sudah tidak cukup ya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk sekarang karena waktunya sudah habis, ya kita akhiri dulu saja. Mudah-mudahan tadi prakteknya bermanfaat ya, kita banyak mencoba. Dan kalau masalah ini memang kita harus terus latihan gitu ya, dan terus mencoba untuk mengkonfigurasi masalah server-server seperti ini gitu ya. Baik, dari saya mungkin cukup. Terakhir sebelum itu pada pertanyaan dulu. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, mungkin saya kembalikan ke Pak Dika, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih materinya hari ini tentang instalasi itu Docker, menggunakan Docker ya. Terus juga tadi udah mencoba berkelompoknya. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi. Sepertinya ada pertanyaan Pak. Izin bertanya Pak, apakah modulnya bisa dibagikan Pak? Ya, nanti akan saya bagikan ya. Tapi saya edit dulu, soalnya ada beberapa yang belum selesai. Iya, baik. Terima kasih Pak. Silakan. Ya. Gimana Pak Atika? Mungkin nanti kita diskusi dulu kali ya Pak. Nanya dan juga mungkin PJ-nya bisa kasih tahu ini
untuk kelas penggantinya selain hari Sabtu ya. Mungkin seperti itu. Dan saya juga akan nanya ke Pak Riksa juga ke kapan bisanya selain Sabtu. Ya Pak. Ada lagi yang oh ya. Ya Erikson nanti nanti kalau ada ini ya temuan terakhir nanti kasih tahu. Gimana Pak Riksan? Ada yang nanya kisi-kisi ujian? Ya, nantilah bisa dibahas mungkin. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, baik. Terima kasih Pak Riksa atas materinya dan terima kasih juga semuanya yang udah menghadiri